Setianti Waru. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Stambuk 2024. Di sini kami mengambil kasus yaitu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum. Kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini adalah keadaan di mana individu mengalami keterbatasan baik itu fisik, mental, ataupun intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah disabilitas fisik, di mana keadaan individu kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah penyandang disabilitas sensorik, di mana ia mengalami gangguan pada penglihatan ataupun pendengaran. Penyandang disabilitas yang ketiga adalah disabilitas intelektual, di mana keadaan seorang individu tidak dapat beradaptasi ataupun dalam pemecahan masalah. Disabilitas yang keempat adalah disabilitas mental, di mana keadaan individu baik dalam berperilaku ataupun dalam berpikir. Nah, dari kasus ini kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang menjadi dampak dari diskriminasinya terhadap penyandang disabilitas. Rumusan masalah yang kedua adalah apa yang menjadi upaya para pemerintah untuk menangani kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah apa yang menjadi hubungan dengan nilai-nilai Pancasila terhadap diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas. Hai, perkenalkan nama saya Pindy Simatulta, Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2485391. Di sini saya akan menjelaskan dampak umum dari larangan akses fasilitas terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Dilarangnya penyandang disabilitas mengakses fasilitas umum memiliki sejumlah dampak yang negatif yang signifikan bagi kehidupan mereka. Berikut adalah dampak-dampak umumnya. Nomor 1, isolasi sosial. Penyandang disabilitas dapat merasa terlindungi karena adanya akses yang tempat-tempat umum di mana mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nomor 2, bermanfaat dalam akses pendidikan. Tanpa akses ke fasilitas umum seperti sekolah dan universitas, penyandang disabilitas mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan peluang karir mereka. Nomor 3, hambatan ekonomi, yaitu akses terbatas ke fasilitas umum termasuk di tempat kerja dapat mengurangi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Nomor 4, kesehatan mental, yaitu rasa tenang dan tidak percaya untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan mengembangkan masalah kesehatan mental. Nomor 5, akses kesehatan, yaitu tanpa akses yang memadai ke fasilitas kesehatan, penyandang disabilitas mungkin kesulitan mendapatkan perawatan medis. Nomor 6, ketergantungan, yaitu ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas umum dapat meningkatkan kemandirian anggota dan keluarga atau pengasuh. Nomor 7, ketidaksetaraan hak, yaitu pembatasan akses ke fasilitas dapat melanggar hak asasi manusia dan penyandang disabilitas yang menegaskan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kasih Sarahap, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu program pendidikan inklusif. Pemerintah mendorong penerapan pendidikan inklusif. 4, memberdayakan ekonomi dan ketenagakerjaan sistem perlindungan sosial. Dalam upaya memberikan dukungan ekonomi kepada penyandang disabilitas, pemerintah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, yaitu PKH, yang mencakup penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan bantuan sosial. Bantuan langsung tunai dan program-program lain untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Gunawan. Saya dari Ilkom A1. Saya ingin menjelaskan hubungan antara diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan dengan Pancasila, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang beradab, empati dan solidaritas. Sila kedua mendorong empati dan solidaritas antar sesama warga negara. Kesejahteraan bersama, sila ini juga mencakup tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Saya Arnil Sari Pardede dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan saran dan kesimpulan dalam kasus yang kami dapatkan. Saran yang pertama adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Pemerintah perlu mempercepat. Dan yang kedua, kampanye pendidikan dan kesadaran. Saran yang ketiga adalah penegakan dan kebijakan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak. Kesimpulannya adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum merupakan masalah serius di mana mereka mempengaruhi hak-hak dasar mereka dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.